Yasemin bir haina. Kosem pun menjawab, Yasemin adalah pengkhianat Ahmed, ular yang dikirimkan oleh Safiye Sultan. Aku takut dia akan melukaimu. Cobalah memahami diriku. Aku menjadi tidak bisa tidur. Jack diye uykularım kaçıyor. Bunlar ne? Raja menjawab, ini hanyalah alasan saja. Kamu tidak tahan dengan kehadirannya, dan aku mengerti akan hal itu. Tapi apa yang kamu lakukan tidak bisa kuterima. Kamu harus tahu tempatmu dan kapan untuk berhenti. Kamu bisa kembali ke ruanganmu. Dairene dönebilirsin. Di lain sisi, Uyku tutmadı bir türlü. Humasa berkata bahwa ia tidak bisa tidur. Zulfikar pun mendekati istrinya. Kembali kepada Kosem, ia telah kembali ke dalam ruangannya. Bu Cennet ne yapmaya çalışıyor Allah? Kosem pun berkata, apa yang telah dilakukan oleh Janet? Mengapa dia mengakui segalanya? Yazar olsun. Dia mengatakan padaku hari ini bahwa dia memang ingin pensiun. Dia nampaknya menyembunyikan sesuatu. Kita akan segera mengetahuinya. Haji pun lalu berkata, Halil Pasha akhirnya telah mengirimkan pesan. Seperti dugaanmu, Safiye Sultanlah yang telah mengirimkan Yasemin. Safiye lah yang membawanya dari Venesia 2 tahun yang lalu. Dia telah dilatih di mansion milik dari Hadim Pasha. Kosem pun menjawab, aku tidak meragukan segalanya Haji Ah. Dia adalah pengkhianat. Aku tidak bisa diam tanpa melakukan apapun. Singkirkan Yasemin segera. Jangan beritahukan Janet. Cennet duymasın. Keesokan paginya, hari di mana peresmian dari Masjid Raja. Terlihatlah Mustafa nampak sedang bersiap. Halimah pun memberikan obat kepada Mustafa. Mustafa lalu meminum obat itu. Dilruba lalu berkata pada ibunya, aku tidak yakin jika ini adalah baik bila dia pergi ke tempat umum Valide. Apakah aku harus mengatakan pada kakak jika Mustafa sedang sakit? Halimah pun menjawab, tidak Dilruba, itu akan menyebabkan kecurigaan. Menekse pun ikut berbicara, tidak perlu khawatir Sultanah, obat ini sangat efektif. Itu akan bekerja. Dilruba pun menjawab, aku berharap demikian Menekse. Yang aku inginkan adalah melalui hari ini tanpa masalah. Halimah pun berkata, hari ini Halil Pasha akan membicarakan tentang pernikahan. Kita akan memulai persiapan pernikahan secepatnya. Dilruba nampak tidak senang. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Dilruba? Kita ikutin terus ceritanya. Di lorong istana, Haji memanggil Janet. Cennet kafa. Haji berkata bahwa Kosem Sultan telah memanggilnya, di mana Kosem Sultan sekarang sangatlah kesal. Aku bertanya-tanya apa yang telah kamu lakukan. Janet tidak menjawab, namun ia pergi begitu saja. Kembali kepada Dilruba, ia keluar dari ruangan ibunya. Ia kemudian memberikan surat kepada seorang aga dan menyampaikan bahwa surat itu harus diberikan kepada Davud Pasha. Derhal bunu Davut Paşa'ya götür. Kita kembali kepada Janet. Kini ia pun tiba di ruangan Kosem. Kosem pun berkata, mengapa kamu mengakui segalanya kepada Raja? Janet menjawab, aku harus melakukannya Sultanah, karena Raja juga sudah mengetahui segalanya. Yasemin telah memberitahukannya. Kosem pun menjawab, memangnya perkataan siapa yang lebih dipercayai, dirimu atau Yasemin? Kamu harusnya tidak mengakui, tidak peduli apapun. Ada sesuatu yang salah denganmu Janet. Ada apa denganmu? Apa tujuanmu? Derdin ne? Maksadın ne? Janet pun menjawab, aku sudah memberitahukanmu Sultanah. Aku sudah lelah. Aku ingin hidup di rumahku sendiri dengan damai. Janet lalu menunduk dan memberikan segelnya. Huzur istiyorum. Kosem pun bertanya, apa artinya ini? Janet pun menjawab, aku ingin pensiun Sultanah. Kumohon, bebaskanlah diriku. Azat edin beni. Kosem menatap Janet beberapa waktu. Lalu kemudian, ia pun mengambil segel itu dan membuang mukanya dari Janet. Sultanım.
Di lain sisi, Hachi memberikan perintah kepada 2 orang Aga untuk melenyapkan Yasemin. Ia berpesan pada Aga itu agar mereka berhati-hati dan tidak seorang pun melihatnya. Kimse görmesin. Yasemin terlihat sedang menyiapkan lukisannya. Ia memandangi wajah raja. Di sisi lain, raja sudah keluar dari ruangannya. Ia berkata pada Zulfikar, "Ini adalah harinya Zulfikar. Akhirnya, masjidku akan dibuka dan digunakan untuk beribadah." Çok şükür hünkârım. Hünkârım. Zulfikar pun menjawab, "Rajaku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, dan ini sangatlah penting." Raja menjawab, "Jika itu tidak mendesak, kita bisa bicara setelah sholat, Zulfikar." Zülfikar. Zulfikar pun menjawab, "Sesuai keinginanmu, rajaku." Di lain sisi, Dilruba datang ke kandang kuda, di mana di sana Davud sudah menunggunya. Sultanım. Davud berkata, "Sultana, kamu menulis di suratmu bahwa ada hal yang penting." Dilruba pun bertanya, "Apakah kamu ingin menikah denganku, Davud Pasa? Apakah kamu ingin aku menjadi istrimu?" Zevceniz olmamı istiyor musunuz? Davud sangat terkejut dengan pertanyaan Dilruba. Dan Davud lalu menjawab, "Dengan seluruh hatiku, Sultana." Dilruba berkata lagi, "Aku akan berterus terang padamu. Aku hanya punya satu impian, yaitu menobatkan adikku Pangeran Mustafa. Jika kamu menginginkanku, kamu harus bersumpah untuk berjuang bersamaku demi tujuan ini." Savaşmaya yemin etmelisiniz. Davud tanpa ragu pun bersumpah, "Di hadapan Tuhan dan di hadapanmu, Sultana, aku bersumpah, aku akan berjuang untuk Pangeran Mustafa dan dirimu sampai akhir yang menyedihkan." Şehzademiz Mustafa ulaşacağım. Kita kembali kepada raja. Orang-orang nampak sudah berkumpul di luar masjid. Dan nampaklah masjid yang megah di sana dengan 6 menara. Peresmian akan dibukanya masjid pun dilakukan dengan doa terlebih dahulu. Resulina Muhammed mescitlerini imar eder. Yüzünde bir Yüce Sultanımızın taçlandırdığı din açılışına Kita beralih ke sisi lain. Kosem menemui Safiye ke istana lama. Sultan'a geldiğinizi haber edin. Gurbus kemudian menyambut Kosem dan berkata, "Aku akan memberitahukan kedatanganmu pada Safiye Sultan." Namun Kosem berkata, "Itu tidak perlu, Gurbus." Kosem pun langsung menuju ke ruangan Safiye Sultan. Safiye pun bertanya, "Ada apa, Kosem? Sekarang kamu mengunjungiku sangat sering akhir-akhir ini." Kosem pun menjawab, "Aku mengetahui segalanya tentang Yasemin Hatun. Kamu membawanya 2 tahun lalu dari Venesia. Dia telah dilatih di mansion milik Hadim Pasa." Safiye pun mengangguk dan berkata, "Aku telah membacamu selama bertahun-tahun, Kosem. Dan aku sudah sangat mengenalmu dengan baik, Kosem. Kami tahu siapa yang kamu tuju bahkan sebelum kamu mengambil langkah. Itulah mengapa kami membawanya, yaitu untuk membuatmu jatuh." Yerini bozmak için. Kita kembali kepada Yasemin dulu. Gel. Yasemin didatangi oleh seorang aga yang menyampaikan padanya agar ia bersiap karena raja akan mengajaknya pergi ke rumah berburu setelah pembukaan masjid. Raja ingin kamu pergi bersamanya. İstemişler. Yasemin pun tersenyum senang mendengarnya. Kembali lagi kepada Kosem. Safiye pun menjawab, "Pemerintahan yang kamu bangun selama bertahun-tahun akhirnya menjadi hancur. Pemerintahanmu sudah berakhir. Itulah mengapa kamu menjadi marah. Kamu takut kalau Yasemin akan mengambil raja dari tanganmu." Kosem pun menjawab, "Kamu tahu
bahwa itu tidak akan mungkin, terutama bagi Yasemin Hatun, karena tidak akan ada lagi nama Yasemin Hatun di dalam harem. Safiyah pun berkata, "Jadi, kamu telah menyingkirkannya. Kamu memang telah mencari tahu tentang dirinya, tapi kamu tidak mencari tahu siapa Yasemin sebenarnya, di mana dia lahir, siapa orang tuanya, apakah dia punya seorang kakak." Babası kimmiş? Var mıymış? Kosem pun balik bertanya, "Apa maksudmu?" Safiyah pun menjawab dengan santai, "Gadis malang yang telah kamu perintahkan untuk dibunuh adalah adikmu, adik kandungmu." Senin kız kardeşin. Kardeşin. Senyum kemenangan pun terlihat di wajah Safiyah. Sementara Kosem terlihat tidak terkejut, seakan dia tidak mempercayai kata-kata Safiyah. Bagaimana kisah selanjutnya? Sayangnya, episode 22 sudah selesai. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali Mimin upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak buat kalian. Buat yang like dan komen juga terima kasih. Jangan lupa buat share video di channel ini, supaya Mimin lebih semangat lagi. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Dan buat yang lagi berjuang, tetap semangat ya. Sampai jumpa, bye.